Saya sekarang kita lanjutin ya, tentang baju jirah keadilan. Baju jirah keadilan. Ini pakaiannya, pelindung dada, seperti tadi saya katakan, kepala dan dada ini yang paling rawan. Karena di sini ada jantung, ada paru-paru, itu paling rawan kalau kena tembak kepala dan dada, 99% langsung mati. Ya biasanya lah, 100% langsung mati, hanya mujizat. Kalau kadang-kadang ada yang tidak sampai kena paru-paru, beleset, atau tidak kena jantung. Walaupun kena dada, tetapi ya harus dengan cepat diselamatkan, kalau enggak ya langsung mati. Karena sangat berbahaya, ya kan, baju jirahnya. Ini baju jirah, pelindung. Tetapi, nah ada yang berkata begini, baju jirah itu punggungnya bolong. Punggungnya nggak ada, tapi perlindungannya hanya di dada. Enggak, saudara, itu sampai punggung. Kok bisa cuma dadanya? Atau itu saya nggak tahu, mereka ngelihatnya baju jirahnya di mana. Semua, seluruh tubuh. Baju jirah itu seluruh tubuh. Nggak pernah ada tentara baju jirahnya di depan tok. Kalau ada orang berkata baju jirah itu cuma depannya tok, itu saya juga nggak ngerti. Itu mereka melihat baju jirahnya siapa. Nah, masalahnya, kenapa baju jirahnya itu adalah keadilan? Iya kan? Baju jirah keadilan. Kenapa baju jirah keadilan? Kenapa bukan baju jirah kasih? Kenapa bukan baju jirah kebenaran? Kenapa kok keadilan? Hati ini harus dijaga, bersikap adil dalam segala sesuatu. Hati ini harus benar dan adil. Saudara, kalau dikatakan aku mengasihi tapi tidak punya keadilan, saudara tidak punya kasih. Makanya di dalam Alkitab berkata gini, Allah pun itu, Yesus, Tuhan kita pun memakai baju jirah keadilan. Firman Tuhan berkata gini, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Jadi Tuhan itu adil, ia juga mengasihi keadilan. Alkitab juga berkata, ia mengenakan keadilan sebagai baju jirah. Jadi Tuhan kita pun memakai baju jirah keadilan. Dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Di sini intinya, memakai jubah keadilan. Kenapa kok adil? Karena keadilan membuat hati dan motivasimu tetap benar. Tadi saya katakan, sasaran yang paling dicari oleh iblis dan mematikan adalah kepala dan dada. Dada bicara hati, bicara jantung, ya kan, kita bisa mati kalau diserang di situ. Makanya yang kita jaga itu kan pikiran dan perasaan kita. Hati, jagalah hatimu. Hati ini dijaga, bahkan dikatakan dengan segala kewaspadaan. Berarti bila perlu 24 jam dijaga, karena harus dengan waspada. Kalau pikiran, firman Tuhan berkata, kalau pikiranmu salah berpikir, pikiranmu itu akan mengendalikan dirimu, akan salah semuanya. Salah doktrin keselamatan di sini, salah tentang pengertian firman, ajarannya, itu sudah saudara sebenarnya ada di ujung maut. Baju jirah menjaga dada, jaga hati, perasaan, dikatakan keadilan. Kenapa keadilan? Baju jirah keadilan berbicara tentang hati kita memiliki hati yang benar, hati yang adil, hati yang tidak pilih kasih. Karena hati yang pilih kasih itu sudah, saya pernah ajaran tentang jubah, itu membuat baju kita ternoda, hitam, ternoda. Adil itu berbicara tentang bahwa dia adalah Allah yang tidak berat sebelah. Dia melakukan semua dengan adil itu begini. Tuhan tidak pernah menuntut kepada setiap orang tanpa dia sendiri memperlengkapi orang itu untuk bisa melakukan apa yang Tuhan tuntut. Makanya Alkitab bilang begini, orang yang tahu banyak dituntut banyak, orang tahu sedikit dituntut sedikit. Orang yang diberi banyak akan dituntut banyak, sedangkan orang yang diberi sedikit dituntut sedikit juga. Itulah keadilan. Keadilan itu membuat hati kita ini tulus di dalam memandang segala sesuatu. Saudara tidak akan cepat menghakimi orang yang baru bertobat kalau dia belum bisa
menjadi orang-orang mungkin seperti Anda. Saudara orang yang Kristen bertahun-tahun sudah belajar firman Tuhan, dan saudara tahu kebenaran. Waktu lihat orang baru bertobat, baru percaya Yesus, saudara menuntut dia langsung sama dengan saudara. Sehingga pada waktu orang itu masih struggle, belum tahu kebenaran, doa belum bisa, saudara di hati saudara sudah menghakimi. Orang ini nggak sungguh-sungguh, saudara jahat di mata Tuhan. Hatimu langsung menjadi orang yang terbiasa tidak punya ketulusan. Hatimu itu memiliki respon yang tidak benar. Akhirnya cepat menuduh, cepat berasumsi, cepat menghakimi. Makanya dikatakan berbaju jiraat keadilan. Hatimu harus selalu bisa menjaga adil. Itu membuat saudara punya respon yang benar dalam segala sesuatu. Saudara itu bisa berespon dengan benar. Oh, orang ini baru bertobat. Oh, orang ini baru berlatih. Tapi bisa menilai sungguh-sungguhnya orang yang baru bertobat dengan sungguh-sungguhnya pendeta. Itu beda tuntutannya. Jangan disamakan semua. Kalau semua disamakan, saudara mati, saudara. Karena Tuhan kalau mau menyamakan semuanya dengan standarnya Tuhan, semuanya mati. Tetapi Tuhan karena adil, Tuhan menuntut setiap orang sesuai porsinya. Tuhan katakan begitu hatimu tidak adil, itu celah. Makanya saudara tidak ada perlindungan. Itu sebabnya kita selalu belajar respon yang benar membuat hatimu terjaga. Itu membuat baju jirahmu tidak terkoyak tapi tetap terjaga. Orang yang bisa bersikap adil, dia akan bertumbuh di dalam kasih. Dia akan terus bisa mengasihi karena memandang setiap orang dengan kacamata Tuhan. Tidak gampang mengadili, tidak gampang menuduh. Kayak contoh misal, dulu ya ada seorang, kalau ngomong gini nggak apa-apa ya, ada hamba Tuhan misalnya. Dia ngomong waktu itu di setiap khotbah, terus di orang-orang itu yang KB tidak punya iman. Orang-orang yang KB itu pembunuh. Dia berkata begitu kenapa? Karena dia hamilnya susah. Dia hanya punya anak satu. Sehingga pada waktu orang, gimana kalau kita ini subur banget setiap tahun bisa hamil? Dia katakan, ya doa, ya kayak. Iya itu benar doa. Tapi seringkali Tuhan tidak bekerja dengan cara itu. Kemudian ada yang berkhotbah, orang-orang yang semir rambut itu kedagingan, duniawi. Setiap katanya ada yang cerita ini ada orang. Jadi setiap minggu itu mereka tertuduh yang terlanjur semir rambut. Karena selalu dikatakan di mimbar itu orang kedagingan. Sehingga kan nggak enak kan. Semua orang kan lihat ke sana ya kan. Ke orang-orang yang rambutnya kuning ya kan. Tapi setelah gembalanya itu kemudian rambutnya mulai ada uban-ubannya. Dia juga semir rambut pirang. Ini adalah tidak adil. Makanya saya selalu mengajarkan. Melakukan firman itu tidak sulit. Tuntutan Tuhan itu tidak berat, tapi yang membuat sulit karena banyak manusia menambahinya. Yang Tuhan tidak tuntut, dia tuntut. Akhirnya menjadi sulit. KB nggak boleh. Padahal mana Alkitab berkata tidak boleh. Nggak boleh itu kalau membunuh. Kalau sudah jadi bayi dibunuh nggak boleh. Kalau menjaganya boleh. Tapi karena diajar misalnya, tidak boleh KB, harus berdoa. Yang nggak bisa berdoa dengan sakti, terus tetap melahirkan. Akhirnya mereka melihat, melakukan firman sangat sulit. Kenapa? Karena dia melakukan apa yang tidak dituntut Tuhan. Maka kenapa hati kita ini harus benar. Hati ini harus bertindak adil, melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Melihat firman itu juga dengan kacamata Tuhan, bukan dengan pikiran sendiri. Sehingga kita boleh melihat, ternyata melakukan firman itu tidak berat. Yang menjadi berat itu aturan manusianya. Kayak saya dulu ya. Saya dulu ada seorang mbak Tuhan dulu ya, saya jadi pengerja suatu. Pakai alis itu nggak boleh saudara, pakai alis ini nggak boleh. Jadi pakai alis itu dimarahi juga boleh. Lah alisnya kan harus dibentuk dengan bagus toh. Tapi katanya itu adalah sampai orang itu hamba Tuhan itu bilang gini, perempuan kan. Kalau orang pakai alis itu kecantikan tuh menipu. Jangan jadi penipu. Pokoknya nggak boleh pakai alis. Bahkan intinya dandan itu tidak boleh. Jadi lebih baik alisnya berantakan dan rambutnya harus di ekor kuda. Nggak boleh di model-model. Jadi bagi dia dandan itu adalah duniawi, kedagingan. Nah kan susah. Saya langsung bergumul sama Tuhan. Saya nggak mau jadi pendeta. Kalau pakai alis nggak boleh, saya tidak mau jadi pendeta. Lebih baik jadi artis, tapi jadi saksi. Saya bilang begitu. Dan Tuhan katakan sama saya, sing ngomong pakai alis gak boleh itu ya sopo. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata begini, sebab inilah kasih kepada Allah,
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Lalu garis bawahi firman Tuhan ini, dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekali lagi dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Yang bikin berat itu apa? Perintah-perintah tambahan dari manusia. Tetapi perintah Tuhan sendiri tidak berat, karena semua sudah Tuhan ukur dan kita diberi kuasa untuk dapat mengerjakannya. Kecuali perintah-perintah tambahan dari manusia, itulah yang menjadi berat. Nah, hati ini harus benar, bersikap adil. Makanya orang pada waktu kita tulus bersikap adil, saudara tidak gampang menghakimi orang. Karena saudara melihat segala sesuatu dengan timbangan yang adil. Oh, ini baru bertobat. Oh, ini baru belajar. Oh, ini karunia-Nya. Kalau saya, misalnya nih, karena saya orangnya seorang perfeksionis, saya bisa bekerja segala sesuatu dengan perfect. Dan saya, kalau orang perfeksionis, ingatannya tajam. Saya tidak bisa menuntut orang lain yang bukan perfeksionis untuk punya ingatan yang tajam seperti saya. Sehingga pada waktu dia tidak punya ingatan yang tajam, saya berkata orang ini tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu sudah salah di sini, celah. Makanya kenapa kita harus memakai baju jirah, keadilan. Membuat serangan iblis tidak bisa tembus ke dada kita. Kita menjadi orang yang tidak gampang kecewa. Kenapa sih banyak orang gampang kecewa? Karena dia menuntut hal-hal yang tidak seharusnya. Menuntut anaknya seperti yang kepengennya dia. Dia orangnya sangat perfeksionis, anaknya enggak. Dia bisa menuntut anaknya seperti dia, makanya dia menjadi kecewa. Gak usah diserang setan, saudara membuka celah sendiri dengan kekecewaan, dengan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan saudara sendiri yang tidak benar. Bersikap adil. Alkitab berkata di dalam Roma 13 ayat 7, adil itu bagaimana? Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Inilah keadilan. Bahkan Tuhan juga mengajar kita, keadilan artinya tidak memandang muka. Saudara di dalam bergaul harus milih-milih. Tapi milihnya bukan berdasarkan memandang muka, memandang perekonomian, memandang status, memandang suku. Itu jahat di mata Tuhan. Tapi saudara bisa memilih pergaulan dalam arti mana pergaulan yang sehat, mana pergaulan yang menghancurkan. Saudara harus memilih. Untuk apa? Bukan menghindari mereka, tetapi mereka, saudara bisa memilih. Mana yang bisa jadi sahabat, mana yang bisa selalu bisa hangout, mana yang bisa selalu ke rumah saudara, mana yang tidak. Itu bijak. Makanya saya pernah mengajar juga. Seorang istri yang punya sahabat perempuan, jangan pernah menjadikan sahabat perempuanmu menjadi sahabat suamimu. Sahabatmu tetap sahabatmu. Jadi suamimu kalau berkata, oh itu sahabat istriku, bukan, tidak boleh dia sampai ngomong, oh dia juga sahabatku, dia sahabat istriku, ya sahabat saya. No. Saya tidak pernah menjadikan sahabat saya jadi sahabat suami saya. Kenapa? Karena saya menjaga kehormatan suami saya. Harus ada wibawa, walaupun seorang wanita, sahabat saya seakrab apapun, tetap bukan sahabat suami saya. Sama dengan sahabat suami saya, bukan sahabat saya. Kalau itu laki-laki. Tetap dia sahabat suami saya. Saya kenal dia, saya menghormati dia sebagai sahabat suami saya. Bukan sahabat saya. Dan kita dikatakan berlaku adil, membuat hati kita benar. Tidak ada celah. Kalau memandang muka, itu celah. Makanya dikatakan baju jirahnya itu keadilan. Hati yang bisa menimbang segala sesuatu dengan adil. Tahu menghormati orang yang memang harus dihormati. Kalau dia memang pemimpin rohani, hormatilah. Saya, walaupun dulu ya, saya belum pendeta juga, hamba Tuhan. Siapapun selama dia seorang hamba Tuhan, dari gereja kecil, gereja besar,
terkenal, tidak terkenal, saya menaruh hormat. Karena bagi saya nggak urusan dengan dia, saya berurusan dengan urapan yang ada pada dia. Itu menjaga hidup saya tetap benar. Itu namanya baju cirah. Makanya tadi dikatakan sekali lagi, keadilan. Adil itu, dia tahu membayar apa yang harus dibayarkan. Pajak kepada orang yang harus menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut itu berarti saudara juga membayar rasa takut kepada PHK yang berhak menerima rasa takut. Hormat kepada mereka yang berhak menerima rasa hormat. Makanya peperangan rohani itu nggak cuma alam roh yang tengkeng-tengkeng, tapi firman yang dikerjakan. Maka firman itu yang menjadi pembela, menjadi pelindung, menjadi penolong, menjadi benteng, menjadi alat perang dalam hidup kita. Karena kebenaran yang memerdekakan, firman yang akan berperang ganti kita. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 dan sampai 18 bahkan berkata begini. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat. Jadi semua pemimpin, penatua, orang-orang yang melayani, orang yang memimpin saudara kepada firman, mengetahui kebenaran, harus dihormati. Apalagi kalau pimpinannya baik, dia patut dihormati 2 kali lipat. Terutama mereka yang dengan jerih payah, berkhotbah, dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi kita mulai melihat baju cirah, bukan slogan. Aku memakai baju cirah keadilan, iya kita bisa mendeklarasikannya di alam roh itu akan terjadi. Tetapi firman yang menjadi daging adalah benar-benar pelindung bagi saudara. Makanya saya pernah sampaikan, peperangan itu tengking-tengking punya kuasa. Tetapi sebenarnya lebih powerful adalah firman yang dikerjakan. Firman yang jadi daging. Makanya dikatakan Yesus adalah firman yang menjadi daging. Kemanapun Yesus pergi, seringkali nggak usah menengking, tapi roh jahat sudah lari. Karena pada waktu kita berdiri atas kebenaran, kebenaran yang akan mengerjakan bagiannya. Firman itu yang akan mengerjakan bagiannya. Pakai banyak orang misalnya gini, dilayani gitu ya, ke gereja misalnya. Kenapa kok ada inilah? Kok ada persembahan lah di gereja itulah, ada inilah. Saudara, kalau saudara tahu prinsipnya, bersikap adil. Karena di situ ada orang-orang yang melayani saudara, mengetahui kebenaran yang membawa saudara ke surga. Membuat saudara tahu mengenal Tuhan. Membuat saudara tahu kebenaran. Membuat saudara diubahkan. Tanpa diminta, saudara tahu bagian saudara. Itu memakai baju cirah. Saudara, ada hamba Tuhan ya, yang saya merasa diberkati pada waktu datang ke Amerika. Saya kadang, tanpa mereka tahu, saya sewain mereka hotel. Saya sewain kendaraan, seringkali sampai habis $1.500. Karena saya tahu prinsipnya, orang itu memberkati hidup saya memberkati dia. Dulu ada orang hamba Tuhan, ada orang lain kemudian mengajak makan seorang hamba Tuhan. Orang hamba Tuhan itu diurapi Tuhan luar biasa. Saya diberkati dengan khotbahnya. Pada waktu saya dengar ada orang yang mentraktir orang itu ngajak makan, saya langsung transfer uang itu ke teman saya. Walaupun hamba Tuhan itu tidak tahu kalau saya yang bayari. Karena saya tahu prinsip firman. Bersikap adil. Hormat kepada orang yang diberi, harus diberi hormat. Kepada pemimpin, kepada bos, walaupun saudara tidak suka bos saudara. Selama saudara bekerja di situ, hormati dia. Kalau tidak suka, tidak bisa menghormati. Keluar baik-baik. Karena begitu saudara kerja di situ, mendapatkan makan dari situ, saudara berbuat jahat, itu pasti ada kutuk. Karena Tuhan itu adil. Kamu sudah dikasih makan, sudah dikasih kerjaan, kamu berbuat jahat. Kepada bos yang jahat aja, kamu harus tetap hormat. Apalagi kepada Tuhan yang baik. Jadi, supaya tidak berdosa, ya mundur, keluar. Tapi selama ada di situ, hormati dia. Itu memakai baju cirah, keadilan. Tetap tahu porsinya, tetap hormat. Ini yang terakhir, ayat terakhir untuk keadilan. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan. Jadi seorang Tuhan pun harus bersikap adil kepada hambanya. Bersikap adil. Kalau kita punya pegawai, ya pekerjakan dia dengan sepantasnya. Jangan diperas tenaganya. Aji mumpung. Kayak dulu ada orang. Itu jahat, saudara. Itu baju cirah.
keadilan, sikap hati yang adil. Ada dulu ya, ada orang dulu ya Indonesia ya, orang itu bilang begini, saya kalau mencari pegawai, saya nggak ngomong kalau orang itu saya kerjakan di salon. Dulu punya zaman dulu kan salon lagi booming ya, zaman dulu salon. Karena saya cuma bilang dia untuk masak jadi pembantu, tapi pada kenyataannya nanti disuruh salon, disuruh ngecat, disuruh nyuci rambut, kemudian jaga anak, jemput anak, masak dan sebagainya. Tapi tetap gaji pembantu. Karena dia bilang kalau dari awal saya ngomong gajinya kerja di salon, dia nanti minta gajinya kerja di salon. Tapi pada kenyataan dipekerjakan di dua hal. Ini tidak adil, jahat di mata Tuhan. Nah, yang sekarang ini yang luar biasa. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jangan kita langsung percaya menghakimi orang dengan apa yang kita lihat atau hanya karena dengar dari apa kata orang. Makanya kalau ada orang konseling kepada saya tentang suami istri, saya nggak bisa memberikan banyak masukan selama saya cuma mendengar dari satu pihak. Karena bisa masukan saya bisa salah. Karena kita harus bersikap adil, menimbang dengan bijak dan tidak menghakimi dengan sekilas pandang. Jadi memakai baju jirah keadilan artinya supaya kita bisa menjaga sikap hati yang benar, supaya tidak buka celah, kita harus bisa bersikap adil. Bersikap adil membuat hati kita terjaga, tidak mudah kecewa, tidak mudah menghakimi, tidak menjadi sandungan, tidak cepat tersinggung, tidak cepat kepahitan kalau kita memandang segala sesuatu dengan adil. Dengan demikian, baju jirah kita benar-benar ada pada tempatnya, yaitu menjaga dada kita.